Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua santri SD Tatekia Sunnah Tasikmalaya yang sedang belajar di rumah? Mudah-mudahan teman-teman semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan Ustaz Danang, alhamdulillah sama sedang berada di rumah dan alhamdulillah Ustaz Danang sekeluarga dalam keadaan sehat. Baik, teman-teman, Ustaz akan melanjutkan tentang TFP atau materi tema 7. Ya, yang kemarin bagian pertama sudah Ustaz sampaikan, sekarang Ustaz akan menyampaikan bagian kedua dari tema 7 ini. Masih ingat kan temanya? Temanya adalah energi listrik ciptaan Allah Al-Badi. Ya, baik teman-teman, bagian pertama kemarin Ustadz menjelaskan tentang landasan tema 7 ini. Nah sekarang juga masih landasan. Jadi ada 2 ayat Al-Quran yang menjadi landasan tema kita, energi listrik ciptaan Allah Al-Badi. Kalau yang pertama teman-teman, kita merojaah sebentar. Kemarin Ustadz membahas bahwa landasan tema yang pertama itu adalah surat Asy-Syams ayat 1, wasyamsi wadduhaha, ya. Dan sekarang landasan tema yang kedua adalah Quran surat Az-Zumar ayat 21, ya. Saya ulangi, landasan tema selanjutnya adalah Quran surat Az-Zumar ayat 21. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardh thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu khutama inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Itu bunyi dari Quran surat Az-Zumar ayat 21 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ya, itu arti dari Quran surat Az-Zumar ayat 21. Baik. Selanjutnya, poin selanjutnya. Dari ayat ini menunjukkan bahwa air dapat digunakan sebagai sumber kehidupan. Ya, jadi teman-teman, arti dari Quran surat Az-Zumar ayat 21 itu adalah tentang air. Ya, di sini dari ayat ini menunjukkan bahwa air dapat digunakan sebagai sumber kehidupan. Ya, jadi kurang lebih kita beberapa menit ke depan akan sedikit membahas mungkin tentang air ya. Selanjutnya, air dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ya, air dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Banyak sekali teman-teman kegiatan kita atau kebutuhan kita di bumi ini, di kehidupan kita yang menggunakan air, yang memerlukan air. Bahkan tanpa air, kebutuhan kita tersebut, kegiatan kita tersebut tidak akan terlaksana. Oke, selanjutnya. Air dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, tadi sudah. Air dengan kekuasaan Allah dapat menjadikan tanaman hidup. Ya. Jadi tanaman yang tumbuh di tanah itu tidak akan tumbuh ya kalau tanpa air, kalau tidak ada air. Ya. Jadi teman-teman, tanaman tersebut baik itu pohon yang besar atau bunga-bunga atau buah-buah yang pohonnya kecil, itu bisa tumbuh, bisa berbuah, itu harus cukup kandungan air dalam tanah. Seperti itu. Jadi jika kering, tidak ada air, maka tidak akan tumbuh pohon tersebut, ya, tanaman tersebut. Baik, selanjutnya.
Air pun salah satu tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Jadi untuk orang beriman, untuk orang yang berakal, melihat air atau menggunakan air itu sebagai kekuasaan Allah, teman-teman. Karena begitu bergunanya air bagi kehidupan, pertanda bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu maha baik, ya, menciptakan air yang begitu sangat diperlukan atau sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya. Saya ulangi, air pun salah satu tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Ya, jadi kita harus bersyukur teman-teman kepada Allah karena Allah maha baik yang memberikan air untuk kehidupan kita sekarang ini. Ya. Selanjutnya, air merupakan salah satu sumber pembangkit listrik. Nah, dari sini kita mulai nyambung ke tema ya atau listrik, bahwa air merupakan salah satu sumber pembangkit listrik. Ya, kalau kemarin Ustadz bahas sinar matahari merupakan salah satu sumber pembangkit listrik. Nah, sekarang air juga merupakan salah satu sumber pembangkit listrik. Ya. Nah, bagaimana air bisa menjadi salah satu sumber pembangkit listrik? Nanti kita akan bahas lagi ke depan, mungkin bagian 3, tentang kenapa bisa air disebut sebagai salah satu sumber pembangkit listrik. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman pernah ada yang dengar atau sering mendengar ada yang namanya PLTA gitu ya, pembangkit listrik tenaga air. Nah, berarti ada kaitannya, listrik itu dihasilkan dari atau sumbernya itu adalah dari air ya. Baik teman-teman, itulah materi bagian kedua dari TFP tema energi listrik ciptaan Allah Al-Badi. Mudah-mudahan teman-teman dari yang Ustaz sampaikan ini bisa menyerap ya. Jadi 2 hari ini bagian pertama dan bagian kedua masih tentang landasan tema ya. Besok di bagian ketiga insya Allah kita sudah akan masuk ke pengetahuan umum tentang energi. Energi itu apa? Kemudian macam-macam energi itu apa saja ya. Perubahan energi segala macam insya Allah akan Ustaz sampaikan. Tapi insya Allah di lain kesempatan ya. Mungkin untuk bagian 2 ini Ustaz cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukron sudah menyaksikan Ustadz. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan komen di bawah video ini atau melalui WA Ustadz Nanang ya. Ustadz tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.